Oke, kali ini kita akan bahas salah satu teori yang paling berpengaruh sekaligus mungkin sedikit kontroversial dalam sosiologi. Yap, kita akan menyelami teorinya Durkheim tentang bunuh diri. Coba deh pikirin, bunuh diri. Kayaknya itu tindakan yang paling paling personal kan? Sebuah puncak dari keputusasaan seseorang. Tapi gimana kalau saya bilang, keputusan yang terasa begitu intim itu sebetulnya sangat-sangat dipengaruhi oleh kekuatan di luar diri kita. Kekuatan sosial. Nah, disinilah seorang sosiolog bernama Emil Durkheim muncul dengan ide yang, cukup radikal pada masanya. Dia bilang begini, angka bunuh diri itu bukan sekedar kumpulan tragedi individu yang acak, sama sekali bukan. Itu justru cerminan dari fakta sosial, kekuatan-kekuatan besar yang bekerja di masyarakat. Jadi gimana cara Durkheim memecahkan teka-teki ini? Nah, dia menemukan ada dua kekuatan sosial kunci yang jadi dasarnya. Yuk, kita lihat satu-satu. Yang pertama namanya integrasi sosial. Gampangnya gini, ini tuh soal rasa memiliki. Seberapa kuat sih ikatan kita sama masyarakat? Seberapa kita ngerasa jadi bagian dari sebuah kelompok? Contohnya gampang banget kok. Coba bayangin deh, ikatan keluarga kita, rasa kebersamaan di komunitas agama, atau bahkan solidaritas di tim olahraga favorit kita. Nah, semua itu adalah bentuk integrasi sosial. Itu yang bikin kita ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Oke, kekuatan yang kedua. Ini namanya regulasi sosial. Kalau tadi soal rasa memiliki, yang ini soal aturan main. Seberapa banyak sih masyarakat ngasih batasan atau norma yang mengatur hidup kita sehari-hari? Ini nggak cuma soal hukum tertulis ya, tapi juga aturan-aturan nggak tertulis. Misalnya sopan santun di meja makan, cara kita antre, etika ngobrol sama orang yang lebih tua. Intinya, regulasi ini yang ngasih struktur dan batasan dalam hidup kita. Oke, jadi biar jelas bedanya. Integrasi itu soal rasa memiliki, hubungan kita ke samping, ke sesama. Sementara regulasi itu soal aturan, soal batasan dari atas, dari masyarakat. Yang satu horizontal, yang satu vertikal. Keduanya ini penting banget. Nah, disinilah kuncinya. Durkheim menemukan kalau masalah itu muncul pas kedua kekuatan ini jadi nggak seimbang. Entah itu terlalu lemah, atau justru terlalu kuat. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari ekstrimnya integrasi sosial. Dan inilah dia, kerangka lengkap dari teori Durkheim. Jadi kalau kita gabungin dua sumbu tadi, integrasi dan regulasi, kita bakal dapat 4 tipe bunuh diri. Masing-masing tipe ini mewakili kondisi yang ekstrim ya, entah itu terlalu lemah atau terlalu kuat. Yuk kita bedah satu-satu, mulai dari yang integrasi dulu. Di sumbu integrasi ini ada dua kutub yang saling berlawanan. Di satu sisi ada bunuh diri egoistik, ini terjadi karena isolasi total, ngerasa sendirian banget. Di sisi lain, justru kebalikannya, ada bunuh diri altruistik. Ini lahir karena seseorang terlalu melebur ke dalam kelompoknya. Jadi, bunuh diri egoistik ini muncul pas ikatan sosial kita itu longgar banget. Seseorang merasa terlepas dari masyarakat. Akibatnya, semua masalah pribadi rasanya harus ditanggung sendirian. Nggak ada tempat buat berbagi. Bebannya jadi terasa berkali-kali lipat lebih berat karena nggak ada dukungan komunitas sama sekali. Nah, kebalikannya adalah bunuh diri altruistik. Ini terjadi kalau integrasinya terlalu kuat. Saking kuatnya, identitas pribadi seseorang itu seolah-olah hilang, lebur ke dalam kelompok. Dia merasa dirinya nggak lebih penting dari kelompoknya. Contoh yang paling terkenal itu tradisi harakiri di Jepang. Kalau seorang pejabat gagal, dia bunuh diri bukan cuma buat dirinya, tapi untuk menghapus aib dari kelompoknya. Ini dianggap sebuah pengorbanan. Oke, itu tadi soal integrasi. Sekarang kita pindah ke sumbu yang kedua, yaitu regulasi. Gimana jadinya kalau aturan di masyarakat itu terlalu longgar? Atau sebaliknya, terlalu ketat dan mengekang? Di sumbu regulasi ini, kita juga nemuin dua kondisi ekstrim. Ada bunuh diri anomik yang muncul dari kondisi tanpa aturan, semacam kekacauan norma, dan ada bunuh diri fatalistik yang justru muncul dari penindasan total, di mana seseorang merasa nggak punya harapan sama sekali. Bunuh diri anomik ini terjadi di tengah kondisi yang Durkheim sebut anomi, artinya ketiadaan norma. Coba bayangin, masyarakat lagi ngalamin perubahan super drastis, misalnya krisis ekonomi parah, atau sebaliknya kemakmuran yang datang tiba-tiba. Tiba-tiba, semua aturan main yang lama udah nggak relevan lagi, tapi aturan yang baru belum ada. Nah, di tengah kekosongan inilah orang-orang bisa merasa tersesat, kehilangan arah, dan nggak punya pegangan. Terus di ujung lainnya ada bunuh diri fatalistik. Ini kebalikannya anomik.
Ini terjadi waktu regulasi itu, ya ampun, ketatnya luar biasa sampai menindas. Seseorang merasa masa depannya itu benar-benar buntu, nggak ada jalan keluar. Semua keinginan dan harapan rasanya dicekik. Mereka ngerasa nasibnya udah digariskan dan nggak ada harapan sama sekali buat berubah. Contoh paling ekstrimnya, ya seorang budak yang tahu hidupnya cuma akan diisi penderitaan tanpa akhir. Oke, kita udah lihat keempat tipe ekstrim tadi. Jadi, apa sih sebenarnya poin utama dari Durkheim? Jawabannya cuma satu kata, keseimbangan. Intinya, menurut Durkheim, masyarakat yang sehat dan ideal itu adalah masyarakat yang bisa menjaga keseimbangan. Kuncinya bukan kebebasan sebebas-bebasnya atau aturan yang super ketat, bukan. Tapi menemukan titik tengah yang pas. Jadi, baik integrasi maupun regulasi, dua-duanya itu kayak pedang bermata dua. Terlalu sedikit, bahaya. Terlalu banyak, bahaya juga. Masyarakat yang sehat itu yang bisa ngasih kita rasa memiliki yang cukup tanpa bikin kita kehilangan jati diri. Dan ngasih aturan yang jelas tanpa terasa menindas. Ada sweet spotnya gitu loh di tengah-tengah. Nah, teori Durkheim ini, meskipun udah lebih dari seabad umurnya, rasanya kok makin relevan ya hari ini. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di dunia kita sekarang, yang penuh dengan suku-suku digital, komunitas online, dan aturan yang rasanya berubah setiap hari, gimana cara kita menemukan keseimbangan itu? Keseimbangan antara rasa memiliki dan kebebasan diri. Antara butuh terikat sama kelompok, tapi juga butuh jadi diri sendiri. Ini pertanyaan yang mungkin harus kita renungkan dan jawab bareng-bareng.